yang disebut dengan VUCA. VUCA itu singkatan V dari volatility, volatilitas. Volatility adalah sebuah situasi yang bergejolak. Ada perubahan-perubahan yang sangat cepat dan kita sungguh sulit untuk merespon dan menangkap perubahan-perubahan tersebut. Situasi volatilitas inilah juga yang saat-saat ini dialami oleh kita. Kita tidak tahu persis perubahan apa yang sedang terjadi di dalam situasi kita pada saat ini. Tidak saja untuk kita orang Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia dengan pandemi ini. Orang sulit menangkap dan meresponnya. Tetapi yang mereka tahu hanyalah bagaimana ia menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah setempat. Lalu ada situasi yang disebut dengan uncertainty atau situasi yang tanpa kepastian. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa tahu pasti sampai kapan situasi ini akan berakhir. Situasi ini akan terus berjalan. Dengar-dengar PPKM darurat pun akan diperpanjang. Kalau situasi ini terjadi, maka kita akan semakin bingung. Kapan kita akan keluar dari situasi yang berat ini? Kita tidak tahu dan tidak memahami sejatinya apa yang menjadi masalah terhadap peristiwa yang terjadi. Kita hanya tahu dari media, kita hanya tahu dari berita, tetapi kita sendiri bingung memahami apa sejatinya yang terjadi. Lalu kompleksiti. Kompleksiti adalah situasi dengan kerumitan, rancunya masalah. Banyak orang yang bingung. Kompleks. Hari ini kita mengatakan bahwa boleh menggunakan rapid test. Besoknya lagi kita harus menggunakan antigen. Besoknya lagi kita harus menggunakan PCR. Sekarang boleh menggunakan 1 masker, besok harus 2 masker dan seterusnya dan seterusnya. Situasi menjadi sangat kompleks. Orang menjadi terombang-ambing. Dan disitulah kita masuk dalam situasi yang disebut dengan ambiguity atau situasi yang kemenduaan. Realitas menjadi kabur. Mana sejatinya yang hoax, mana sejatinya yang real, mana sejatinya yang fake news, mana sejatinya yang harus diikuti. Situasi VUCA ini juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka sedang keluar dari Mesir. Mereka bingung dengan situasi yang ada. Mereka marah terhadap Musa. Mereka bahkan ingin kembali ke penjajahan Mesir. Mereka membandingkan dulu pada waktu kami di Mesir, sesusah-susahnya kami masih bisa hidup. Tetapi sekarang kami tidak tahu kapan kami sampai ke tanah perjanji. Kapan ada situasi baru yang boleh kami alami. Kapan situasi yang bergejolak ini akan berakhir. Itulah situasi VUCA yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Dalam situasi ini dibutuhkan apa yang disebut dengan kehebatan seorang pemimpin. Musa adalah pemimpin luar biasa. Mengapa ia menjadi sangat luar biasa? Bukan karena hebat dirinya, tetapi Musa senantiasa mengandalkan Allah. Ada komunikasi intens antara dirinya dengan Allah. Ada 3 step yang dihadapi selalu oleh Musa. Step pertama adalah step disebutnya. Artinya bahwa ini ada masalah nih, Tetapi ketika Musa melihat situasi ini, ia selalu merenungkannya di dalam dirinya dan mengembalikannya bersama dengan Allah, mengolahnya bersama dengan Allah. Maka pada situasi itulah dia mendapatkan situasi baru yang disebut dengan situasi Saya tahu solusinya. Dan ketika situasi ini didapat, maka Musa mendapatkan sebuah situasi yang disebut dengan Ada kegembiraan, ada kemenangan,
ada yang namanya keeuforiaan. Dan disitulah manusia dituntut untuk tetap mengandalkan Allah seperti Musa. Dalam setiap situasi yang kita hadapi, kita akan menghadapi 3 step tadi. Step step dan step ha. Kalau manusia hanya berhenti di dalam situasi fuka tadi, maka manusia akan menjadi semakin terpuruk. Tetapi justru kita diberi modal untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk mengendapkan, untuk menginkubasikan apa segala sesuatu yang ada dalam diri kita bersama dengan Allah. Dan di dalam permenungan, pengendapan, dan inkubasi tadi itulah kita akan mendapatkan step yang berikutnya, yaitu sebuah solusi, sebuah jalan keluar, sebuah ketenangan. Dan dari situlah kita boleh mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan itulah tandanya bahwa Allah hadir. Maka ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata, "Mana tanda yang Engkau berikan kepada kami?" Padahal mereka sudah begitu banyak mengalami apa yang disebut dengan mujizat-mujizat luar biasa. Mereka tidak merasakan tanda itu karena mereka tidak melibatkan Allah di dalam proses ini. Mereka hanya selalu sampai pada titik keluhan dan keluhan. Mereka tidak mau mencari solusi bersama dengan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, manusia beriman seperti kita adalah manusia yang senantiasa memiliki harapan. Allah punya caranya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dengan perjalanan bangsa Israel membuktikan betapa Allah punya rencana yang luar biasa. Tetapi rencana itu tentunya juga harus dibarengi dengan usaha manusia untuk mencapai step Dengan demikian manusia akan akan tertawa bersama dengan Allah, akan bersuka cita bersama dengan Allah, akan bergembira bersama dengan Allah. Tidak ada situasi yang tidak mungkin dapat diatasi. Tetapi kita tahu bahwa seluruhnya dapat diatasi kalau kita berjalan bersama dengan Allah.